Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Saya Sintua Dharma Petro Purba. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian dari YouTube kanal HKBP Limo dengan Logos. Firman Tuhan saat ini menyapa kita hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 dari kitab Roma pasal 14 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang makanan dan minuman, tentu kita sungguh merasakan luar biasa. Apalagi makanan yang disuguhkan adalah makanan favorit kita. Tentu kita sangat berharap akan segera menikmati makanan tersebut. Nah, dengan perikop pada saat ini, kenapa Paulus mengingatkan jemaat Rom ketika itu? Nah, saya ada cerita sedikit. Pernah saya mendengarkan pada suatu ketika ada pesta, di mana pesta tersebut mengundang salah satu seorang dari mancanegara. Nah, ketika makan, orang asing tersebut merasa terheran-heran. Ini kenapa orang-orang ini semua kok memakai tangan ya ketika makan? Dia bertanya kepada seseorang, alangkah baiknya kalau kita makan pakai garpu atau pakai sendok. Bukankah sendok dan garpu itu higienis atau lebih bersih? Nah, panitia atau salah satu seseorang menjawab bahwa bukankah sendok atau garpu tersebut sudah dipakai orang beberapa kali? Nah, alangkah baiknya kalau kita makan pakai tangan kita sendiri yang sudah kita cuci, dan tangan kita sendiri adalah punya kita sendiri. Nah, di sini perbincangan sangat menggelitik sebenarnya. Persoalannya, kenapa orang asing tersebut melihat bahwa kesalahan atau tradisi orang-orang tersebut, dia merasakan tidak suka dengan hal itu. Nah, yang dikatakan dengan firman ini, janganlah oleh kita seseorang tersandung dari perilaku tingkah kita. Justru dengan demikian, kalaupun ada perbedaan, janganlah kita langsung selalu mencela atau mengatakan bahwa orang itu salah, saya yang benar. Nah, begitu juga dengan firman kita saat ini, janganlah engkau merusakkan pekerjaan oleh karena makanan. Kita mengetahui bahwa makanan ini sungguh ini adalah satu yang keperluan kita sehari-hari. Tapi yang pasti kita harus meyakini bila mana kita makan dan minum melebihi dosis atau melebihi kekuatan kita untuk makan, atau melebihi terlalu banyaklah makanan yang kita makan, itu tentu juga merusak kesehatan kita. Nah, di sini tentu kita diajarkan oleh Rasul Paulus ketika itu banyak hal yang dialami ketika itu oleh jemaat Roma. Terkadang oleh makanan dan minuman ini sudah banyak mengatur tentang pola-pola keagamaan. Ada juga yang orang Yahudi yang betul-betul mereka selalu melakukan kegiatan-kegiatan tradisional yang mereka lakukan. Sehingga oleh makanan yang haram dan halal, terkadang ini membuat bagaimana kerajaan surga, bagaimana dengan keimanan mereka, sehingga terhambat dengan hal itu. Nah, disinilah tentu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua juga saat ini, bahkan dimanapun kita berada, dengan keberagaman orang, dengan berbagai macam tradisional orang,
Sehingga dengan alangkah banyaknya itu, sehingga kita juga bersyukur dengan keanekaragaman itu, sehingga inilah menjadi kekayaan tersendiri bagi kita. Janganlah kita memaksakan keinginan kita dengan keinginan orang lain. Suatu daerah tentu punya ciri khas makanan tersendiri. Misalnya di Toba, misalnya di Sulawesi atau Kalimantan, bahkan dimanapun, semua punya tradisi masing-masing. Ada makanan khas yang mereka punya. Nah, tetapi ketika kita kedatangan tamu dari daerah lain, apakah memang kita harus suguhkan ataukah kita harus meyakinkan bahwa makanan khas kita itu adalah kesukaan dia juga? Tentu belum tentu suka dengan keadaan khas kita punya itu. Nah, disinilah kita keberagaman tadi itu, jangan ketika gara-gara makanan atau minuman yang kita punya membuat orang jadi tersandung. Nah, sehingga kita akan diajarkan lebih baik lagi dengan adanya makanan minuman yang kita punya supaya mendatangkan berkat bagi orang lain juga. Dengan caranya seperti apa? Kita saling merobohkan segala keangkuhan kita. Kita merobohkan segala iri hati kita, kebencian kita. Nah, dengan cara apa? Saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, tentu kita tidak mengandalkan kekuatan atau apa yang kita bisa. Di sini kita dipahami bahwa tentang makanan ini sangat penting sesungguhnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita lihat banyak gejolak, bahkan di dunia ini terkadang gara-gara makanan ini dia lupa siapa dirinya sendiri. Dia mengabaikan tetangganya, dia mengabaikan keluarganya. Di sini jelas dikatakan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh makanan. Nah, kita mengerti tentang merusak pekerjaan Allah. Merusak pekerjaan Allah ialah dengan tidak melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi dengan makanan. Tadi sudah saya katakan, bila mana kita punya makanan yang berlebih kita makan, maka kita juga jangankan hanya kepada Allah, dengan diri kita sendiri pun itu akan membawa sumber penyakit. Nah, di ayat kedua dikatakan, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah. Jangan merusakkan pekerjaan Allah dengan hal-hal demikian rupa. Segala sesuatu adalah suci. Betul, segala ciptaan Tuhan, makanan yang sudah disajikan itu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini sangat jelas dikatakan, renungan firman mengajak kita hari ini, mari kita bersama-sama untuk melakukan yang terbaik. Ya, diajarkan kita supaya melakukan yang terbaik. Begitulah kenyataannya ketika ada orang lain tidak melakukan apa yang kita anggap benar, langsung dianggap mereka salah. Dalam pergub hari ini, Paulus tidak hanya melarang jemaat Roma untuk menghakimi orang lain, tetapi harus melangkah lebih jauh dengan bersikap tidak membuat orang lain tersandung. Ya, ini sering kali kita membuat orang tersandung. Terkadang karena pemahaman mereka dan pemahaman kita tidak selalu sama. Jadi supaya kita mendapat hal-hal kebaikan itu, janganlah kita mengandalkan kebolehan kekuatan kita. Firman Tuhan ini betul-betul mengajarkan semua orang, semua lingkup dari paling kecil keluarga, bahkan lingkungan kita, bahkan ke semua yang sesama manusia diajarkan supaya kita saling mengasihi. Coba kita bayangkan, sekarang kita ada pelangi. Kita bayangkan pelangi itu ada warna hijau, biru, merah, kuning, dan lain-lain. Coba kita bayangkan kalau pelangi itu hanya satu warna saja. Nah, tentu itu bukan pelangi namanya. Berarti pelangi itu tentu kita lihat sangat indah karena banyak warna, banyak ornamen di dalamnya. Demikian juga dengan kehidupan sesama manusia. Kita tidak hanya satu suku saja, tidak hanya satu bangsa saja, tetapi kita punya bangsa, kita punya negara yang bermacam-macam ragam, yang bisa saling memiliki bagaimana cara pandang masing-masing. Nah, Paulus juga mengajak jemaat agar tetap mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan hal-hal yang berguna untuk saling membangun. Nah, dengan demikian kita diajarkan lagi seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma ketika itu,
kita supaya mendatangkan dan menciptakan kedamaian bagi sesama manusia. Di sini ada saya catat, hidup dalam kerajaan Allah berbicara tentang makanan atau minuman. Tidak lagi kita bicarakan tentang makanan dan minuman kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah. Karena yang dibicarakan kalau kita menuju kerajaan surga, kita tidak lagi mengenal makanan, kita tidak lagi mengenal minuman. Yaitu kita hanya bekerja melalui apa yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah yang kita lakukan di dalam dunia ini. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang abadi dan kita boleh saling berguna kepada setiap sesama. Sikap hidup yang demikian dapat mendatangkan kerukunan dan saling membangun oleh kasih Kristus. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada kesempatan hari ini supaya kita betul-betul memahami di mana dan bagaimana cara kita memperoleh atau memberikan sesuatu yang sudah diberikan, baik melalui makanan dan minuman, dan kita juga harus betul-betul menjaga sikap diri kita. Kita mari sama-sama kita merobohkan tembok, yaitu tembok keangkuhan, iri, dendam, dan kesombongan. Mari kita wujudkan damai sejahtera untuk saling menerima dan untuk saling menjaga ketertiban. Dengan demikian kita adalah anak-anak Kristus yang sudah diberkati dan kita menjadi contoh dan lambang Kristus bila mana kita melakukan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saudara, bapak, ibu, dan saya perlu belajar dalam firman ini. Terkadang kita oleh keegoan kita masing-masing melakukan hal-hal yang boleh menyakiti orang lain. Nah, saat ini kita bersyukur, berterima kasih atas firman yang sudah kita terima pada hari ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita, bisa kita bagikan bagi keluarga, sahabat, kerabat kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus mendengar dan meminta kita kepada Tuhan supaya kita selalu berserah kepada Dia. Apapun yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatan Bapak Ibu, tetapi ini adalah betul-betul oleh kuasa Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa menghampiri dan menyapa kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang sudah kami mendengarkan, bahwa Engkau mengajarkan melalui hamba-Mu Rasul Paulus supaya setiap orang janganlah selalu mengandalkan pikiran dan kebolehan, apalagi melakukan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, terlebih oleh melukai atau mencelakai orang lain dengan makanan dan minuman yang boleh dia terima. Kami tahu ya Tuhan, makanan dan semua apapun yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan. Maka janganlah oleh karena itu kami boleh mencelakai atau membuat tersandung saudara-saudara kami. Kami sudah diajarkan supaya memberi kebahagiaan, memberikan damai sejahtera untuk mendatangkan sukacita bagi kami, sehingga kami boleh hidup saling toleransi, saling menghargai satu sama yang lain. Inilah Tuhan, kami berdoa supaya di mana setiap orang yang percaya betul-betul melakukan dan mengerjakan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia lemah yang tidak luput dari dosa, tetapi dengan permohonan belas kasihan-Mu sehingga kami dapat Engkau luputkan dari segala dosa kami. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, berkatilah kami semua yang mendengarkan firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.